What's good boy, balik lagi bareng gua Calvin dari Diko Project. Oke, video ini sebenarnya gue buat pengen ngasih tahu alasan ke kalian-kalian kenapa gue berhenti buat konten prank. Soalnya beberapa teman-teman gue tuh kayak pada nanyain gitu, kenapa nggak pernah buat konten prank lagi? Soalnya dulu kan awal mula channel gue ini dibuat, gue tuh berangkat dari konten prank. Mungkin beberapa teman-teman gue yang memang ngikutin perkembangan channel gue ini, mereka semua mungkin pada tahu lah tuh. Dulu-dulu tuh gue buat konten prank terus. Nah, pas banget kemarin gue update IG story, terus temen gue ada yang nge-DM gue, Vin, buat dong video tentang yang lagi rame nih, kan prank-prank juga tuh, yang prank ngasih sembako itulah. Nih gue tunjukin DM dari temen gue. Nah, di situ temen gue minta buat gue ngebahas gimana pendapat gue tentang yang lagi rame sekarang ini. Oke, tapi kalian jangan berharap gue bakal nampilin videonya di sini. Siapapun namanya lah, entah Ferdinand, Ferdian, Fer apalah. Nah, kalau menurut pandangan gue sendiri ya, sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia perprankan Indonesia, nah menurut gue itu tuh sebenarnya nggak bisa dibilang prank sih, karena waktu gua berkecimpung di konten-konten prank, satu hal yang selalu gua tanemin sebelum gua tag video untuk buat prank itu adalah memperhatiin resiko atau mengamati target yang bakal gua prank. Itu kira-kira mereka tuh ngerasa keganggu nggak, atau gua tuh merendahin mereka nggak. Jadi esensi prank menurut gua pribadi ya, oke, kita ngejahilin orang, kita boleh bertingkah konyol di depan orang dengan tujuan kita ngelihat reaksi mereka ketika kita jahilin atau kita kerjain. Jangan lupa buat klarifikasi kalau itu tuh sebenarnya video untuk lucu-lucuan doang. Jadi esensi prank tuh menurut gua pribadi cukup sebatas itu doang, nggak sampai buat ngeganggu privasi dia, nggak sampai buat ngerendahin dia, apalagi ngejual kesedihan gitulah. Jadi menurut gua ya, gua lumayan miris sih ngelihat kreator-kreator prank yang mereka sendiri tuh nggak ngerti apa esensi prank itu sendiri. Nah, jadi poinnya untuk yang lagi rame sekarang diperbincangkan itu konten prank ngasih sembako tapi diisi sampah dan batu bata, menurut gue itu terlalu jahat sih. Nggak seharusnya lu buat konten kayak gitu. Lu harus mempertimbangin mateng-mateng resiko yang bakal lu terima apa, terus lu harus pikirin gimana perasaan mereka ketika lu melakukan hal itu. Oke, untuk alasan gue berhenti buat konten-konten prank itu sebenarnya gue ada beberapa poin yang gue tegasin kenapa gue berhenti buat bikin konten-konten prank. Yang pertama tuh, buat konten prank tuh nggak mudah, bener-bener nggak mudah banget. Untuk satu video aja nih ya, gue kasih tahu lo ya, satu video konten prank itu gue bisa syuting hampir 4 atau 5 hari demi ngumpulin target-target gue. Jadi gue nggak sekedar random nih, wah itu ada orang, gue jahilin, nggak kayak gitu. Jadi ada, gue amatin dulu nih, orangnya kayak gimana, dia nih moodnya nih lagi kayak gimana, kira-kira keganggu nggak kalau bakal gue jahilin. Oke, itu poin pertama, gue berhenti buat konten prank, ya karena sulit menurut gue. Poin kedua, kenapa gue berhenti prank, ya seperti kebanyakan prankster di dunia per-YouTubean ini ya, baik itu dari prankster Indo, baik itu prankster luar negeri, semuanya gue amatin. Kalau konten prank itu suatu saat pasti akan mati. Kenapa gue bilang konten prank itu bakal mati? Soalnya semakin berkembang channel lu, semakin banyak prank yang lu buat, semakin terkenalnya diri lu bakal gak bisa ngeprank lagi cuy. Jadi ketika nama lu udah besar, semua orang udah tahu lu udah gak bisa ngeprank lagi. Begitu lu mau buat konten nih, lu udah terkenal, lu mau buat konten, mau ngejahilin orang udah curiga duluan karena target lu udah tahu lu siapa. Jadi menurut gua konten prank itu pasti bakal akan mati. Nah, itu poin kedua, kenapa gua berhenti bikin konten-konten prank. Poin ketiga, kenapa gua memutuskan berhenti buat bikin konten prank, sebenarnya ada karena rasa sakit hati sih. Yang gua maksud sakit hati itu, gua ngerintis channel bermula dengan konten prank, yang mana gua buat konten itu pure tanpa settingan, resikonya gua tanggung, sulitnya gua tanggung. Gua buat konten prank dengan ide gua sendiri. Tiba-tiba muncul cuy, kreator-kreator lain yang bertemakan prank dengan settingan. Anjir, itu sakitnya cuy.
gue ngerasain gitu, gue bikin konten prank, sulitnya gue rasain, nyari target tuh, gue ngamatin target tuh, gue ngerasain, ditolak, bahkan gue pernah ditolak begitu udah beres gue kerjain, gue klarifikasi kalau ini nih video prank, terus gue izin buat nampilin ke YouTube, gue ditolak, saya nggak mau, saya mau video itu dihapus, gue pernah digituin cuy. Nah jadi gue ngerasain gitu, sulitnya buat konten prank yang beneran murni gitu, sementara ada kreator-kreator baru yang apa ya, yang bisa dibilang kontennya tuh aduh, settingannya kelihatan bang. Kenapa bisa gue bilang kelihatan? Nih ya buat kalian yang mungkin nggak ngeh gitu cara menilai prank yang settingan sama yang beneran. Salah satu cara paling sederhana tuh gue kasih tahu ke kalian, itu angle kamera. Kalian bisa ngelihat angle kameranya, kalau beneran dekat tanpa goyang, plus pengambilannya tuh pas banget gitu, gue bisa menilai itu konten yang settingan. Terus dari reaksi si korbannya tuh kalian bisa bedain lah mana yang beneran, stranger yang nggak tahu apa-apa gitu. Kalian bisa bedain mana mereka yang pure kena kerjain sama yang udah di script dulu cuy, sama yang udah dikasih tahu dulu nanti bakal kayak gini, tektoknya bakal kayak gini. Itu pasti kalian bisa bedain. Nah dari situ yang buat gue kayak ngerasa apa ya, wah kayaknya gue sia-sia nih buat konten prank yang beneran murni gini nih. Gue kayak terlalu capek gitu cuy. Aduh, kayak ada penyesalannya, ada kecewanya sama kreator-kreator lain. Kalau memang seneng akan hal-hal berbau jahil-jahil kayak gitu, ya udah apa ya, murni aja gitu loh, murni lebih enak lagi. Ketawa targetnya tuh, ekspresi targetnya tuh lebih dapet gitu, nggak usah harus lu setting. Nah itu poin ketiga kenapa gue berhenti buat konten prank. Nah buat temen-temen gue yang mungkin kangen ya sama konten-konten prank yang pernah gue buat, kayaknya buat bikin konten prank yang langsung melibatkan stranger gitu, kayaknya gue nggak akan buat lagi. Karena ya kalian udah dengar sendiri penjelasan gue, 3 poin itu sih yang gue tegaskan kenapa gue nggak mau atau gue berhenti lah buat konten-konten prank yang melibatkan strangers. Terus untuk video prank palingan gue buat juga bukan prank yang ke stranger, tapi ya kayak ke teman-teman gue aja lah, ke circle gue aja, gue jahilin gitu. Mungkin buat kalian yang belum nonton video-video YouTube gue bakal buat konten sih, kayaknya gue bakal nge-react video jadul gue, masa-masa waktu gue ngeprank, gimana sih gue zaman dulu waktu ngelakuin hal itu. Jadi kesimpulannya menurut gue konten prank itu ya harus murni dari diri lu sendiri, tanpa settingan. Jahilinnya juga murni, dengan catatan lu harus memperhatiin kondisi seseorang atau target lu tuh, lu harus perhatiin mood mereka tuh lagi kayak gimana. Lu harus memperhatiin juga risikonya apa. Jangan menjual kesedihan, jangan berbau kontroversi. Ya memang harus buat seneng-seneng lah. Cukup lu ngeliat reaksi mereka tuh kayak gimana. So segitu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Segitu pendapat gue tentang video yang lagi booming sekarang. Dan itu beberapa poin kenapa gue berhenti buat konten tentang prank. Terima kasih kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like di bawah, komen kira-kira gue bakal nge-react video prank gua zaman dulu yang mana. Satu lagi jangan lupa buat subscribe channel ini. Stay safe. Bye.